Indra guys ya. Jadi kali ini saya akan mereview MIUI 12.5 versi global ya, di Redmi Note 10. Jadi ini udah official guys, jadi untuk bugnya itu nggak ada ya. Kemudian untuk ini base-nya adalah global, jadi ya sama kayak ROM Indonesia ya, jadi stabil ya, jadi nggak berat dia. Kalau misalnya versi base kayak custom ROM seperti Xiaomi EU kan dia itu nggak stabil ya, maksud saya itu nggak ringan karena dia itu base-nya adalah Cina. Jadi biasanya kalau base Cina tuh memang dikasih yang animasinya agak berat, nggak tahu kenapa kalau di base Cina. Padahal ya device seharusnya nggak kuat guys, ya animasinya terlalu lebay ya. Jadi kalau di sini ini sebenarnya ada animasinya, cuman dia smooth ya, cuman enggak banyak animasinya di sini guys setelah diupdate. Oke, jadi kita coba buat nyalakan ya, supaya ketuk 2 kali. Jadi untuk auto brightness-nya di sini dia seperti ini guys. Saya nggak tahu ya, mungkin ini auto brightness-nya memang kayak begini di room ini, di versi MIUI 12.5 global ini, atau karena saya pakai anti gores full ya. Jadi saya ini kebetulan juga beli anti gores full waktu itu, dan ini memang agak kepotong sedikit di bagian layar ini guys, tuh layar atasnya sebenarnya agak kepotong dikit nih, jadi dia lebih kecil jadi di sini. Jadi saya nggak pakai auto brightness ya, karena auto brightness-nya kurang bagus ini guys. Ini saya coba buat oke. Jadi yang kalian lihat di sini untuk auto, nah untuk anti gores yang saya beli ini kayaknya memang menutupi sensor sensor cahayanya ya. Jadi kalau misalnya saya begini kan dia malah mentok kiri. Cuman kalau misalnya kita kalau di cahaya yang memang benar-benar terang, dia bakal naik ya ini ya, toggle-nya ini ya itulah, jadi bakal naik dia kalau memang kecerahannya memang paling tinggi. Nah ini nggak tahu ini memang dari room-nya atau memang dari anti gores saya yang menutupi sensor cahaya yang ada di atas sini guys. Mungkin itu jadinya cahaya yang masuk itu jadi agak kurang mungkin ya, karena saya pakai anti gores full, ketutup sensornya mungkin. Kita akan mulai bahas untuk versi MIUI yang saya udah update ini ya. Jadi untuk versi MIUI ini sendiri saya nggak tahu ini bug apa enggak ya. Jadi ketika saya aktifkan penghemat baterai, jadi tiba-tiba jadi mode gelap. Entah ini sebenarnya ada pengaturannya atau enggak, saya nggak tahu, atau memang bug. Jadi kalau misalnya biar nggak mode gelap lagi, ini saya harus matikan penghemat baterainya guys, nggak tahu. Ini mungkin ada, bagi kalian yang tahu mungkin ini ada settingannya. Nah mungkin bagi kalian yang lihat ini sebenarnya nggak sampai 60 frame per second ya guys, tapi kalian lihat tuh untuk animasi menutup aplikasinya dia smooth banget guys. Licin banget guys. Ketika saya recent F juga, nah tuh ringan dia ya. Seperti itu guys. Oke, kemudian saya akan bahas ini apa sih perbedaannya ya. Pertama itu animasi jadi dikurangi guys. Jadi misalnya kita kunci nih HP-nya, kemudian kita buka kemudian kita buka fingerprint-nya seperti ini. Set. Jadi animasi yang keluar di sini nggak ada, jadi aplikasinya ini tetap nggak bergerak ya. Biasanya kan kalau di versi MIUI sebelumnya itu di MIUI 12.0.4 di versi Indonesianya itu kan kalau misalnya kita buka kunci layar seperti ini, aplikasinya akan bergerak juga guys. Dia kayak kayak agak memisah kemudian menyatu gitu ya, kayak ya sebenarnya di Redmi 9A saya juga animasinya juga udah berubah. Jadi kayak aplikasinya kayak cuman bergerak-gerak sedikit gitu doang. Sama kayak di Redmi 9 biasanya, adik saya juga sama pas setelah diupdate di versi berapa itu ya, saya lupa. Itu animasi pada saat buka kuncinya ini nggak ada guys. Terkadang kalau misalnya saya ini kadang, nah wallpapernya juga gerak ya guys, tapi kadang juga enggak tuh. Nah ini kan gerak dia guys tuh pada saat saya hidupin. Nah ini enggak tuh, nggak jelas juga guys. Kemudian suara kunci layarnya juga agak beda guys ya. Ini saya akan coba matikan tuh, jangan ganggunya. Mungkin kalian bisa dengar ya. Saya coba buat ini, saya fullkan aja nih. Ini udah full sih. Saya matikan ya. Udah kedengeran apa enggak? Coba saya cari mikrofon dari perekam. Oh, mikrofonnya ada di belakang ya. Nah, ini saya coba buka kunci layarnya.
Ini saya tempelkan speaker ya. Nah, kayak gitu suaranya guys. Gimana kan? Saya nggak tahu nih, bener nggak ini. Nah, kemudian suara pas ngecasnya juga itu beda guys. Ini saya kasih denger ya. Oke, ini saya udah coba saya dekatkan HP-nya supaya kedengeran suaranya. Ya. Ini entah kedengeran apa enggak ya guys ya. Enggak kedengeran, saya bakal scene ini bakal saya enggak tayangkan. Wow, kedengeran kan ya guys ya. Hampir jatuh HP saya guys untuk ngerekam ini. Itu guys ya. Tadi mungkin enggak kedengeran suaranya, saya nggak tahu. Oke, udah bisa fokus ya. Bang, kita lanjut lagi ya. Saat berpindah dari notifikasi ke center itu hanya tinggal menggeser ke kiri atau ke kanan ya. Jadi seperti ini maksud saya guys ya. Coba ya, saya tarik notifikasi seperti ini, kemudian saya geser ke kanan ya, ke kanan. Set, dia bakal jadi control center seperti ini guys. Kemudian saya geser ke kiri lagi, set, dia bakal ke notifikasi. Jadi untuk di versi sebelumnya ini belum ada ya guys ya. Ini cuma ada di versi MIUI 12.5 ya. Nah, misalnya kita geser ke kanan, dia bakal jadi control center, ke kiri dia bakal jadi notifikasi. Nah, kemudian ya, kemudian untuk control centernya di sini seperti yang kalian lihat ini dia udah transparan ya guys ya. Jadi untuk di MIUI sebelumnya kan belum. Jadi seperti itu guys. Nah, untuk perbedaannya saya ada video nih guys. Saya udah rekam perbedaan antara dua HP Xiaomi ya. Tiga ya. Jadi Redmi Note 10, Redmi 9 dan juga Redmi 9A ya. Kalian bisa lihat di tayangan berikut ini ya guys. Ini saya punya 3 HP nih buat perbandingan ya, untuk perbedaan dari MIUI nya ya guys ya. Nah, ini yang satunya ini Redmi Note 10 ya. Nah, ini kamera saya pakai ngerekamnya saya pakai Realme C11, jadi nggak terlalu tajam ya guys ya, dan fokusnya susah kali kayak gitu. Ntar dulu guys. Nah, ini udah lumayan fokusnya. Nah, ini kan Redmi Note 10 dengan dengan MIUI 12.5 ya guys ya. Tuh 12.5 ya. Nah, ini Redmi Note 10 dengan 12.5 nya. Kemudian di sini ada Redmi 9 ya guys ya. Redmi 9. Oke. Jadi ini Redmi 9 ya. Bisa kalian lihat di sini untuk MIUI-nya adalah MIUI 12.0.3 ya. Ini belum MIUI 12.5 dan ini versinya ID ya. Semua HP ini versinya ID semua ya guys ya, kecuali yang Redmi Note 10 ini. Nah, kemudian satu lagi nih, saya punya HP lagi, yaitu Redmi 9A. Nah, untuk Redmi 9A ini juga sama, ROM-nya ID ya. Jadi kedua HP ini beda ya. Ketiga HP ini maksud saya. Untuk softwarenya dia beda di sini guys. Jadi ini MIUI 12.5, ini 12. Cepet kali mau mati nih layarnya. 12.0.3.0, ini 12.8, jadi versinya agak beda di sini. Oke, kita akan kasih lihat untuk control centernya ya, beda ya. Di sini untuk control center dari Redmi Note 10 saya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita buka seperti ini, dia bakal transparan ya. Kita tarik begini dia bakal transparan. Nah, ya kan? Nih, tuh. Dia mengikuti background dari wallpaper. Kemudian untuk Redmi 9 yang masih pakai MIUI 12 versi 12.0.3 ini ya, ini kan di wallpaper saya tarik ini masih abu-abu ya, tuh backgroundnya. Pembeda lagi di sini seperti yang kalian lihat. Nah, ini seperti kayak kan beda nih, dia tulisannya pusat kontrol, sedangkan ini itu tertulis tanggal dan juga jam ya. Bentar guys. Kemudian untuk Redmi 9 tadi, Redmi 9 ini juga sama, dia kayak gini. Nah, tapi dia bedanya di sini dan cuma tulisan pusat kontrol aja ya. Dan di sini baru di sini tanggalnya. Untuk seperti ini, untuk logo Telkomselnya dia agak beda di sini guys.
Jadi untuk kedua HP ini jadi ini saya buka dulu ya. Jadi ini sama ya guys ya, ini untuk control centernya juga ya susah kali dari. Jadi seperti Redmi 9 ya. Jadi Redmi 9A sama Redmi 9 sama ya, control centernya sama, sedangkan untuk Redmi Note 10 itu udah beda karena dia udah 12.5. Jadi itu pembedaannya ya guys ya. Nah, jadi berbeda ya guys ya. Jadi untuk pada saat membuka kunci layar seperti ini Redmi Note 10 kan dia kayak gini guys, jadi nggak ada animasi sama sekali ya untuk di versi 12.5 globalnya tuh, nggak ada animasi sama sekali. Sedangkan untuk Redmi 9 ini juga udah berubah ya di updatean terbarunya, jadi animasinya itu agak dia berubah, nggak kayak sebelumnya guys ya. Jadi ya kalau sebelumnya itu kan animasinya itu dia aplikasinya itu jadi awalnya kepisah jadi menyatu gitu ya. Tapi kalau untuk di updatean berikutnya untuk Redmi 9 ini animasinya seperti ini. Jadi kayak begini. Nah, untuk Redmi Note 10 tadi kan dia nggak ada animasi sama sekali ya. Tapi kalau untuk Redmi 9 itu ada animasinya. Jadi aplikasinya kayak bergerak kayak gitu guys. Kayak gelombang gitu ya gerakannya. Tuh, sedangkan untuk Redmi Note 10 kan tadi seperti yang saya kasih lihat tuh, animasinya nggak ada sama sekali pada saat buka kunci. Sedangkan untuk Redmi 9A ya, 9A maksud saya. Nah, itu saya oh ini face unlock ya. Saya buka. Set. Animasinya gini aja, guys. Animasinya sama kayak Redmi 9 tadi. Nah, kayak gitu sama kayak Redmi 9 tadi. Jadi untuk Redmi 9A sama Redmi 9 animasinya masih ada ya, guys. Cuman ya, tapi kalau untuk Redmi Note 10 yang sudah MIUI 12.5 animasinya nggak ada sama sekali. Kemudian mungkin bagi kalian yang nggak terlalu memperhatikan ini ya guys ya, jadi untuk di MIUI 12.5 ini gambarnya sedikit lebih kelihatan tajam ya, bukan sedikit sih, lumayan kelihatan tajam dibandingkan sama versi MIUI sebelumnya guys. Jadi untuk versi MIUI sebelumnya itu pixelnya itu nggak begitu pixelnya itu jelas kelihatan ya. Jadi apalagi pada saat kita mengaktifkan AOD ya. Misalnya saya aktifkan AOD di sini. Saya juga nggak ada juga guys ini. Ya, ketika saya nantikan AOD begini kan, ketika saya lihat di sini kan, misalnya pixelnya yang ada di AOD ini, di sini malah nggak terlalu kelihatan jelas, agak sulit kelihatan pixelnya, agak sulit ya. Tapi kalau di versi MIUI sebelumnya itu pixelnya itu jelas kelihatan guys. Nah itu pembedanya. Jadi dia lebih tajam kalau di sini guys. Pixelnya dia lebih tajam kalau di versi MIUI 12.5. Saya kira kan awalnya lah begini kan AMOLED-nya Xiaomi, saya bilang kan kok nggak terlalu tajam padahal udah Full HD. Ternyata itu cuma bug di software doang sebenarnya, tinggal di update aja softwarenya. Jadi untuk performa ya cukup oke ya, saya udah bilang tadi. Untuk multitasking juga dia smooth ya. Ini tadi ada delay nggak tahu kenapa. Nah ini kan smoothnya. Set. Nah seperti itu guys. Ini kita recent apps juga dia cepat ya, nggak nge-lag juga itu. Nah saya akan coba buat tapi ntar dulu guys. Jadi untuk baterainya sendiri di sini juga cukup irit ya guys ya. Jadi untuk baterainya di sini seperti yang kalian lihat di sini ya. Ya ini tersisa 21 jam 59 menit. Nah, kalian bisa lihat di bawah sini untuk penggunaan baterainya. Jadi saya AP ini aktif selama 29 jam ya, 53 menit, dan baterainya sisa 42% ya. Itu sebenarnya termasuk irit guys ya. Ini aktif selama 29 jam dan baterainya masih 42%. Ini udah termasuk irit kalau menurut saya guys ya. Tak tahu kalau untuk menurut kalian. Kemudian untuk penggunaan layar seperti ini guys ya, 500 mAh, dan untuk aplikasi yang lainnya. Kemudian saya akan coba buat tes CPU-nya ya guys ya. CPU Thorlink-nya saya akan tes selama sekiranya mungkin 2 menit ya guys. 2 menit saya akan tes untuk CPU Thorlink-nya. Kita coba ya guys ya. Kita pencet start. Nah ini saya akan coba selama
2 menit kita lihat kestabilan dari CPU-nya di sini guys. Nah, ini selama 2 menit nih guys ya. Performa over time graphic. Performa ya sejauh ini masih hijau. Tadi agak turun sedikit, agak kuning sedikit. Nah, ini selama 2 menit ya guys, jadi agak saya jeda sedikit mungkin biar nggak terlalu panjangan. Ya, ini sudah 1 menit ya guys ya. Dia stabil. Sebelumnya saya juga udah buat reviewnya, dan review sebenarnya saya waktu itu udah rekaman juga untuk nge-review ROM ini, dan saya sudah tes CPU apa namanya ini, Torlink ya kan, teleponnya itu nggak stabil banget guys. Tapi ini kok saya lihat kok hijau terus. Jadi dia tergantung kondisi HP-nya guys sebenarnya guys. Jadi sebelumnya saya ngetes itu CPU Torlink-nya itu hancur lebur, merah kuning merah kuning. Mungkin ada videonya nanti, mungkin kok masih ada saya kasih di scene berikut ini ya. Nah, tapi kalau misalnya video yang nggak ada, udah saya hapus, berarti ya nggak ada ya. Nah, kalian di sini dia hampir sekitar 1 menit ya, hampir 2 menit, dan dia tetap hijau di sini guys, kalian bisa lihat. Tapi pas pengetesan sebelumnya ya, saya udah tes itu nggak stabil, dia malah hancur lebur guys. Dia itu merah, bahkan sampai merah. Kalian sudah lihat juga kan videonya di scene tadi. Nah, seperti itu. Di sini kok lancar kali. Soalnya saya sudah 2 menit, guys. Saya tambah waktunya mungkin sekitar 3 menit saya jeda. Ya, ini udah 3 menit, saya lanjut ke 5 sampai 5 menit enggak ya? Ini seperti yang kalian di sini dia agak turun tadi sedikit di kuning ya. Nah, ini udah tuh udah mulai nggak stabil di 3 menit ya. Nah, dia naik turun udah mulai naik turun nih, guys. Tapi udah cukup sih menurut saya kalau dalam waktu 3 menit dia masih stabil ya guys ya. Saya akan tes sampai 4 menit aja ya. Nah, ini masih turun lagi dia nih, kuning dia, naik lagi dia. Jadi menurut saya stabil ya guys untuk performanya di sini. Lumayan stabil, cuman pada saat di menit ke 3:40, 3:30 dia udah mulai tuh turun naik kayak gini guys. Ini saya akan tes selama 4 menit aja guys ya. Ya, stop. Nah, jadi performanya begini guys selama 4 menit ya. Jadi performanya seperti ini. Menurut kalian bagaimana, stabil apa enggak nih? Jadi selama berapa nih? Selama ini saya tes selama hampir 2 menit ini stabil ya guys, tapi nggak lama kemudian dia naik turun seperti itu. Jadi untuk ini seperti yang kalian lihat di sini, untuk max-nya di 159. Ini saya nggak tahu nih perhitungan apa guys. Oke, kita lanjut lagi. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau di MIUI 12.5 ini untuk animasinya itu smooth banget guys. Jadi biasanya kan kalau untuk animasi di MIUI sebelumnya itu dia nggak sesmooth ini. Dia udah kayak HP serimi jadinya setelah diupdate gitu guys. Smooth animasinya. Nah, ada lagi yang kurang nih guys. Jadi di ini ada yang aneh ya. Jadi kalau misalnya kita buka galeri misalnya, atau kita buka apa ya, ya ini jangan remote ya misalnya. Nah, ini kita recent apps ya. Nah, ini coba saya recent apps set ya seperti ini. Nah, ini gaya recent apps-nya beda guys, nanti saya akan jelaskan juga nanti. Tapi sebelum itu saya kasih tahu yang ini dulu ya. Jadi ketika kita tahan ini agak lama, biasanya itu kan akan ada muncul pilihan opsi untuk di MIUI sebelumnya. Ya, jadi dia pas ditahan seperti ini dia malah justru malah masuk ke info aplikasi. Dan saya udah coba untuk di Redmi 9A juga sama, yang masih pakai versi MIUI 12.0.8 ya. Jika ditahan seperti ini dia bakal masuk ke info aplikasi. Oke, lanjut. Jadi yang beda lagi di sini adalah fonts, tapi fonts jamnya ya guys ya, jam lock screen-nya ya. Tadi kalian bisa lihat di sini untuk fonts jamnya ini agak tebal. Aduh, agak susah fokus guys. Maklumlah HP murah. Nah, jadi kelihatan di sini ya tuh, untuk fonts jamnya agak tebal ya dibandingkan sama MIUI sebelumnya. Kemudian, nah di kamera saya nggak tahu ini di versi MIUI sebelumnya udah ada apa enggak ya fitur ini. Jadi ketika kita buka di bagian Pro ini guys,
Nah ini tapi ke sini ada pilihan buat trail ya. Nah, kita pilih ke kamera dulu tapi nah ada pilihan menu buat raw. Untuk hasil raw ini sendiri memang menurut saya cukup bagus, agak terang memang dia guys. Nah, jadi kan tahu sendiri ya raw itu apa, saya nggak bakal jelasin karena mungkin bakal panjang. Waduh, di belakang ada kresek ya, mengganggu saja. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Untuk untuk yang bagi kalian yang nanya ya, untuk always on display-nya gimana ya? Bisa nyala terus apa enggak? Ya sama aja sebenarnya guys. Jadi versi MIUI sebelumnya untuk always on display-nya dia tetap kayak begini ya. Kita pilih di sini dia ada cuman pilihannya kayak gini aja. Tampilkan 10 detik setelah mengetuk. Jadi saya pencet ini nggak ada yang terjadi. Ini matikan saat penghemat baterai dihidupkan. Nah, ini itu aja sih pilihannya. Jadi kalau bagi kalian yang pengen always on display-nya tetap nyala, ya seperti biasa. Nah ini kan agak ngebug nih guys tadi awal. Nah ini ya lewat opsi pengembang tadi guys. Baru kan geser paling bawah, kemudian kalau matikan untuk optimasi MIUI-nya. Jadi tetap kayak gini, harus kayak gini guys. Biarpun di MIUI 12.5. Tapi saya dan yang satunya lagi guys, nggak tahu di versi MIUI sebelumnya ada apa enggak ya. Tapi kalau untuk di sini ada. Jadi maksud saya gini. Jadi kalau misalnya kita buka tampilan, mana tampilan sih gue? Nah, kemudian kita pilih ke mode baca ini. Jadi di sini sudah ada foto kayak beginian guys di sini tuh. Jadi kalau saya lihat di HP Xiaomi yang lainnya yang masih pakai MIUI 12 belum yang 12.5 itu kan dia cuma ada tulisan mode baca dan jadwal ya, fotonya ini nggak ada. Oke, itu aja sih. Kemudian dan satu lagi yang mungkin nggak tahu saya ada apa nggak di versi sebelumnya, yaitu di suara. Karena saya itu sebelumnya pakai MIUI 12.0.4 itu juga nggak terlalu buka-buka menu-menu yang lain, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sampai buka-buka menu-menunya sampai ke dalam-dalam guys. Jadi ya saya nggak tahu perubahannya sebenarnya berubah semua apa kayak mana aja gitu maksudnya perubahannya. Oke, kita ke sini jadi ke suara ya. Nah ini sebenarnya di versi MIUI sebelumnya ada untuk logo-logo seperti ini guys. Nah ini ada logo seperti ini. Kemudian ini untuk apa ini, nada dering ya, notifikasi. Ini ada tetesan air, ini burung. Tapi nggak tahu kayaknya di versi MIUI sebelumnya mungkin ada juga ya untuk foto-foto kayak gini. Kemudian untuk nada deringnya juga. Jadi ini ada savana. Saya nggak tahu ini mungkin ada mungkin ya di versi MIUI sebelumnya. saya nggak pernah ngecek bagian ini sebenarnya guys. Kemudian ada di asisten suara ya. Saya nggak tahu ini fitur ini ada apa nggak di versi sebelumnya. Tapi di sini ada ya. Kemudian jadi pembeda lagi di sini itu paling ya di sini aja sih guys. Untuk notifikasi dan pusat kontrolnya dia agak beda di sini. Jadi kalau misalnya kan aplikasinya jadi anunya di sini dia ada fotonya seperti ini guys, dan animasinya pada saat kita memilih untuk mengaktifkan control center versi baru atau yang versi lama ya. Itu aja sih sebenarnya. Nah dan juga pembedanya di sini untuk pemilihan notifikasi aplikasinya, biasanya kan dia langsung muncul di sini aplikasinya guys. Tapi enggak, kalau ini dia ada lagi tab di sini, kita pilih baru kelihatan aplikasinya guys. Kemudian yang ke entah berapa ini ya, ada lagi yang berubah nih guys. Jadi kalau misalnya kita tarik control center kan ini bisa guys kalau dikunci layar seperti ini ya. Ini kan dikunci layar nih, ini malah kebuka kan ya. Dan ini kan kunci layar. Jika kita tarik control center ini bisa guys. Tapi kalau untuk notifikasi itu, nah kalian lihat tuh nggak bisa ketarik ya untuk notifikasinya, nggak tahu kenapa. Nah kemudian saya control center, kita coba buat geser ke sini, dia nggak mau tuh. Saya geser nggak mau ke kanan. Nah ini saya tarik juga, notifikasinya nggak bisa nih, tahu kenapa. Jadi ada lagi nih guys, jadi di layar utama seperti yang saya bilang tadi, recent app saya kayak gini kan guys ya. Ini saya nggak tahu di MIUI sebelumnya ada apa nggak juga, tapi saya cek di MIUI-nya di MIUI 12 versi biasa yang di Redmi 9A itu nggak ada fiturnya. Jadi di layar utama sini nih ada fitur di sini guys, ini namanya atur
atur item di bagian terkini ya di sini. Nah, kalian bisa atur kalian mau pakai kayak versi MIUI yang dulu seperti ini, atau kalian bisa pilih yang ini yang seperti iPhone atau Android ya, kayak gini dia. iPhone kayaknya begini atau begini ya, lupa saya. Nah, ini bisa diubah ya bagi kalian. Nah, seperti ini. Ketika dibuang dia animasinya seperti ini dia. Atau kalian bisa pilih yang ini seperti ini. Saya pilih yang ini sih. Saya bosan aja kalau yang pakai yang ini ya. Yang ini. Dan lagi-lagi saya nggak tahu di versi sebelumnya ada apa enggak. Jadi di game Turbo ya guys, itu saya buka di sini misalnya. Nah, ada menu baru di sini, nomor format, memori, ada di setelan tambahan ya guys ya. Jadi di setelan tambahan nih kalian lihat tuh, setelan tambahan paling bawah tuh. Nah, jadi di setelan tambahan ini ketika kita pilih sini game ya misalnya, di sini ada beberapa pilihan, kalian bisa respon sentuh layarnya kalian bisa atur di sini. Nah, saya pilih yang paling mentok kiri aja dah. Kepekaan terhadap ketukan juga ada nih. Area tahan sentuhan. Jadi ini area tahan sentuhan ya. Jadi area sentuhannya ini bisa sedang, kecil atau besar ya areanya itu. Kemudian untuk di bawah lagi di sini ada visual yang ditingkatkan. Nah, ini keren nih kok bagi kalian yang pengen main PUBG, ini saya atur di ekstrim ya untuk Mobile Legends. Di sini kalian lihat tuh. Ini mungkin untuk PUBG bakal lebih keren ya. Ini misalnya asli nih. Bisa sedang. Kalau dia kayak gini kan dia gelap nih. Kalau misalnya sedang dia terang, kemudian kuat, dia semakin kelihatan anunya, semua anunya apa sih namanya? Itulah. Nah, seperti itu guys. Nah, ada satu lagi yang mungkin sangat mengecewakan ya di versi MIUI 12.5 nih guys. Jadi untuk floating Windowsnya nggak bisa digunakan lagi guys. Dia maksudnya ini bukan berarti fiturnya hilang, tapi ngebug kayaknya sih guys. Jadi ketika saya buka aplikasi seperti ini kan udah banyak aplikasi yang kebuka. Ketika saya pilih jendela mengambang, di sini kan ada tulisan jendela mengambang. Nah, kalian mau pilih yang mana nih jendela mengambangnya? Saya mau pilih galeri. Dia bakal kebuka galerinya ya, bukan jadi floating windows. Saya nggak tahu. Padahal di MIUI versi sebelumnya ini floating windowsnya nggak apa-apa ya. Nah, ini ketika saya buka pesan juga dia langsung kebuka di galeri. Justru saya bingungnya di sini guys. Floating windowsnya ini nggak tahu kenapa nih sebenarnya. Ketika saya buka ini kan, karena ada tulisan jendela mengambang, kalian bisa pencet di sini. Kalian bisa pilih, misalnya saya mau pilih WA di sini juga, dia bakal kebuka di galeri lagi. Saya nggak tahu kenapa begini, ini ngebug atau gimana, saya bingung juga guys. Mungkin karena recent apps-nya berubah. Enggak guys, saya coba ya. Nih ya, saya ubah untuk recent apps-nya kayak gini. Dia bakal tetap sama nih. Ini ya guys ya. Ditahan juga bakal tetap kebuka itu. Ketika dipencet jendela mengambang juga dia tetap kebukanya di lain. Misalnya saya buka galeri untuk jendela mengambang, dia tetap kebuka di sini. Nih jendela mengambang, kita pilih misalnya Messenger, dia langsung kebuka ke sini, justru aneh guys. Jadi untuk floating Windows ini ngebug sebenarnya. Satu sebenarnya guys, aduh saya lupa lagi bahasnya guys. Jadi ada lagi satu ya guys, bentar saya terangkan dulu. Ada lagi satu, bentar. Nah, ada lagi satu perubahan ya guys ya, saya lupa di volumenya ini guys ya. Jadi untuk volumenya ini berubah ya. Jadi sebelumnya itu kayak sebelumnya itu kan warna biru, kemudian dia agak bulat ya. Kalau ini dia lebih kayak persegi panjang begini ya logonya. Jadi mungkin kayaknya udah cukup sih guys untuk reviewnya kali ini. Nanti kok buat gamenya nanti selanjutnya aja guys, di video selanjutnya mungkin. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Kayak udah panjang banget ini, belum lagi gabungkan video-video yang lain ini.